Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barokah alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad salam limpah curah bagi dalam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk mitra semua berbagai kalangan. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat pikiran, sehat hati, sehat jiwa raga, sehat keuangan. Sing lupa duit, subur rezeki mitra. Subur rezeki, lancar usahanya. Saya doakan semuanya barokah. Di kali ini saya akan membahas kekuatan khodam yang booming semua orang sesudah puasa, sesudah wiridan itu menguruskan khodam gitu ya. Kalau saya pribadi, kalau masalah kekuatan khodam, pendamping ataupun pembantu, saya kesampingkan itu mitra, itu khodam itu kan ya. Yang saya tinggikan adalah doa dan ijabahnya. Ijabah Allah, pasti Allah, ijabahnya Allah gitu ya. Sebab hidup di alam dunia ini yang paling susah itu bukan cari khodam ya, bukan cari ilmu. Cari khodam, cari ilmu, cari jabatan itu gampang gitu kan. Tapi cari keberkahan, kemuliaan, kesehatan, keselamatan yang paling susah. Dan yang paling susah lagi, cari ijabah doa dari Sang Khalik, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari istilahnya doa kita. Gimana caranya supaya terkabul doa kita? Gimana caranya supaya tercapaikan? Allah kabulkan, Allah ijabahkan. Nah itulah yang paling susah. Nah itu kalau nguntit secara kekuatan khodam itu berdasarkan pengalaman saya, semua juga dari ibadah kita mitra, dari amal-amalan kita yang baik semua juga ya, dari kelakuan kita yang baik semuanya juga. Kalau di bidang ilmu hikmah itu makanya kalau masalah khodam, kalau versi saya kesampingkan aja lah udah. Kesampingkan aja, nanti juga sesudah kita tinggi ibadah kita, tinggi istilahnya, sering-seringlah kita berpuasa, sering-seringlah kita berwiridan, sering-seringlah kita bertawasul. Nah nanti kekuatan khodam juga itu jelas pasti ngikutin dan kita dapatkan itu ya. Yang paling kita utamakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan orang di zaman sekarang ini apa yang di otaknya itu, yang diurusnya itu berkhodam gitu ya. Serengkat seperti pola istilahnya kita wiridan belum apa-apa gitu kan, kita menguruskan khodam. Ada khodaman ya, ada getar-getaran enggak, ayo kikieuan anta gini terus misalnya apa-apa gitu kan. Itu dikesampingkan aja kata saya juga ya. Ataupun getar-getar, semua getar, ayo misalnya getar-getar terus gitu, getar-ketir misalnya ngurusin khodam itu, ibadahnya nggak diurusin gitu kan. Keberkahan hatinya, kebersihan hatinya, ketulusan hatinya itu nggak diurusin itu. Semuanya juga dari perjalanan kita yang baik mitra. Kalau kekuatan yang gituan mah, jadi kekuatan gitu intinya baik semuanya pokoknya. Itu jangan banyak pikiran gitu kan. Itu pikiran kita harus baik, hati kita harus baik, ucapan kita harus baik, itunya ya, perjalanan juga harus baik, kelakuan kita juga harus baik. Di tempatnya juga ya otomatis harus suci, harus bersih, harus baik saja gitu.
Ya, barulah khodam mengikuti kita, gitu kan. Ya. Jadi berharap istilahnya keberkahan itu apa namanya, perjalanan dan juga itu salah misalnya. Kalau versi saya itu nggak apa namanya, nggak berkah. Kalau versi perjalanannya juga salah, kalau niatnya juga salah, perjalanannya juga salah. Itu nggak bakalan berkah kehidupan kita, gitu kan ya. Tapi hidup kita yang berkah, yang barokah dan mulia, gitu kan. Perjalanannya juga harus baik dan benar, gitu mitra. Gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Maaf ini apa namanya, upload video, kadang upload kadang enggak, gitu mitra. Jadi sayanya banyak tugas ke sana ke sini, banyak nerima tamu di Padepokan, banyak pandangan ke sana ke sini, urusin Padepokan ini pembangunan belum beres, belum selesai. Alhamdulillah pembangunan juga langsung terus-terusan mitra. Terus-terusan dipaju, alhamdulillah. Ada rezeki saya selipkan, gitu. Ada rezeki saya selipkan, ada rezeki saya selipkan. Jadi nanti lambat laun semua pembangunan akan terselesaikan. Tapi niatnya kita ibadah aja lah udah, gitu kan ya. Sisa hidup kita beramal soleh aja lah udah, gitu kan ya istilahnya. Sebab rezeki kita juga harus merarap, rezeki kita harus merarap juga, intinya demi kebaikan dan kemaslahatan, gitu kan ya. Nah itu seputar kekuatan khodam, gitu kan. Ada juga yang disebut khodam macan dan mitra, khodam ular, gitu kan. Khodam sekalian aja khodam burung, gitu mitra. Khodam manuk, gitu kan istilahnya. Nah itu kalau menurut saya jangan dibahas lah yang gituan. Nah, yang gituan khodam pak monyet misalnya, pak macan misalnya, khodam jeblag, khodam apa lagi, khodam kalam atau khodam apa, jangan dipikirin. Udah, yang harus kita pikirin istilahnya khodamnya khodam akhlak, khodamnya kebaikan, gitu kan istilahnya. Pikirannya baik, bukan ya istilahnya. Ucapan kita baik, semuanya harus baik-baik saja lah pokoknya. Itu yang harus kita pikirkan demi kehidupan ke depan lebih berkah, lebih mulia, lebih sehat, lebih selamat, gitu kan. Dan tidak goncang pikiran kita, tidak goncang kehidupan kita, yaitu adalah untuk apa? Hidup kita untuk ibadah, gitu mitra. Untuk ibadah, bakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus. Niat karena lillah, niat karena Allah, niat karena ibadah. Nah, itulah mitra. Adapun diterima dan tidaknya itu gimana keyakinan kita semua juga mitra. Ya, non muslim, muslim istilahnya. Kalau ibadah itu gimana keyakinan kita, makanya tanamkan keyakinan yang mumpuni, tanamkan keyakinan yang tinggi, gitu kan. Istilahnya ibadah gimana kita, gitu. Kapan aja kita ibadah, rutinitas, kewajiban kita dan sunnahnya kita itu gimana diciptakan sama kita juga, gitu kan. Misalnya orang lain tidur, kita berwiridan. Orang lain tidur tengah malam jam 12 ataupun jam 1, kita bangun, kita mitra, kita bertawasul, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah kan apa namanya, kita yang ciptakan, gitu. Makanya ditanamkan itu adalah apa? Keikhlasan, mitra. Ya. Nah, itu sekian dulu aja lah ini untuk mengisi apa konten lah, sedikit aja, sedikit lama-lama juga jadi bukit, mitra. Ya, sekian dulu. Semoga mitra semua saya doakan semoga subur rezeki, lancar usahanya, lancar kasabnya, dan sehat semua, sehat tohir batinnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.